Go. Selamat berjumpa kembali kepada saya Bang Bek Channel yang memuat berita-berita suara hati nurani rakyat. Seorang pemborong properti perumahan di Cikarang dianiaya oleh mitra kerjanya dengan tuduhan penipuan dan penggelapan satu unit mobil roda 4. Seorang pemborong tersebut bernama inisial RB yang dituduh sebagai penipu dan menggelapkan satu unit kendaraan roda 4. Tak terima atas tuduhan tersebut, RB pun melaporkan tuduhan tersebut ke Polres Jakarta Utara pada tanggal 20 Mei 2025. Mengenai kasus Pak Robi, dari awal muasalnya sampai terjadinya penganiayaan yang sifatnya berencana dilakukan oleh Pak Robi dengan keluarga, itu berangkatnya sebetulnya permasalahan apa Pak Robi? Itu awalnya permasalahan partner kerja, rekan bisnis ya. Jadi modal kerja awal seperti itu aja ya. Akhirnya timbulnya saya baru pulang dari proyek, saya baru sampai rumah itu kalau nggak salah maghrib. Saya istirahat. Tanggal berapa tuh? Tanggal berapa? Jadi itu sekitar tanggal 12-an, hari Rabu. Hari Rabu tanggal 12 itu saya nyampe istirahat di kamar. Nah setelah itu ketika saya mau minta makan malam itu setengah 11 kalau nggak salah itu, tiba-tiba datang gedor-gedor masuk, saya dipegangin 4 orang, langsung dipukul, langsung dibawa. Nah terus saya diikat, dimasukin ke mobil, dibawa saya ke Rawamangun, ke rumah partner saya itu. Nah saya di situ dianiaya. Nah, setelah dianiaya saya disundutin, dihajar pakai helm, terus ditendang pakai galon saya gitu. Nah setelah itu saya suruh menandatangani kwitansi kosong. Setelah saya menandatangani kwitansi kosong, saya dibawa ke Polsek Pulau Gadung. Di situ dibawa ke Reskrim Kanit 2, lantai 2. Reskrim berapa? Ya, Reskrim Kanit 2. iya, Kanit 2. Polsek Pulau Gadung, Jawa Polsek Timur Pulau ya, Gadung. berarti Jawa Timur ya. Nah setelah itu Dijemputnya di mana? Di wilayah mana? maksudnya Pak Robi dijemputnya dari Rorotan Pak. dari Rorotan. Iya. Berarti Dari Rorotan Jakarta saya Utara. dibawa ke Rawamangun. Tujuannya dibawa tujuannya ke sana? Ya, Tujuannya dia membawa Pak Robi ke sana? saya dianiaya di sana. Iya, maksudnya tujuannya hanya untuk menganiaya atau bagaimana? Menganiaya. Dengan alasan apa? Saya nggak ngerti. Tiba-tiba setelah saya udah parah, muka udah berlumuran darah, saya suruh menandatangani kwitansi kosong. Terus Itu saya tidak tahu berapa banyaknya, yang jelas itu kwitansi baru. Terus saya tanda tangan, udah saya tanda tangan. Setelah selesai tanda tangan, saya dibawa ke Polsek Pulau Gadung. Nah setelah dibawa ke Polsek Pulau Gadung, ditanya sama piket, ini kenapa? Katanya saya dibilang penipuan sama penggelapan. penipuan apa nih? Nggak ngerti, dia ngomong penipuan aja. Penggelapan apa? Saya juga nggak ngerti. Penipuan apa? Penggelapan apa? Nggak ngerti Pak. Nggak ngerti. Nah tahu-taunya pas saya dibawa ke Reskrim Kanit 2, nah saya diam, dia masuk tuh ke penyidik. Nah nggak lama keluar 5 orang penyidik, nanya sama saya, "Raf, itu uang sebanyak itu kemana?" "Uang apa Pak?" Saya bilang, "Itu kwitansi sebanyak itu 650." "Enggak Pak, cuman 200 juta aslinya. Pertama cash 100 dan sisanya itu transfer semua, dan itu yang megang uang suaminya semua, tahu jalan ceritanya." "Oh gitu ya, buktinya ada Rob?" "Ada." Nah gak lama balik lagi itu ke dalam. Nah setelah ke dalam balik lagi, keluar lagi tuh, "Rob, kamu mobil
digadein di mana? Mobil siapa Pak? Saya bilang. Saya tidak pernah menggadekan mobil, saya bilang. Kalau mobil yang gadein dia sendiri. Dan itu saksinya ada semua, bukti otentiknya ada semua. Tapi uangnya masuk ke rekening kamu dong. Betul, itu dia yang minta minjem rekening saya nggak ngerti, saya gitu. Oh gitu ya. Nah terus bubar tuh. Nah tidak lama setelah pagi saya dibaik-baikin, dikasih makan, kasih rokok, kasih minum, terus saya dibawa ke puskesmas kecamatan Pulau Gadung. Nah saya di sana, saya Ada bukti nggak Pak? Ada bukti otentiknya dari puskesmas itu berupa ada surat? ada obat di dia ada. Oh di dia? Iya. Enggak, surat nggak ada? Oh nggak ada. Pas cari Nggak surat ada. apa nggak ada? Nggak ada. Cuma dikasih obat? Nggak ada. Cuman begitu sampai di puskesmas ditanya sama dokter, ini kenapa? Beliau jawab, katanya saya kecelakaan. Saya hanya diam. Nah setelah dibawa selesai dari puskesmas kecamatan Pulau Gadung, saya dibawa ke pesantren. Nah setelah di pesantren, saya dijemput pulang sama Pak Nur Hadi, partner saya. Dan di situ buat pernyataan suruh kerja sama bareng lagi, suruh ngisi kantor lagi, suruh kerja bareng lagi. Udah itu aja. Nah setelah saya pulang siang ke rumah, saya nemuin istri, sorenya saya langsung visum. Nah setelah saya visum, langsung saya lapor ke Polres Jakarta Utara. Itu. Selang berapa hari itu Pak lapor ke Polres Apanya, Jakarta Utara? Selang berapa hari dari penganiayaan tersebut? Enggak, langsung malamnya langsung saya pulang dari sana, saya malamnya langsung. Oh langsung laporan? Langsung visum. Berarti indikasinya sifatnya berencana Pak ya? Iya, karena itu lebih dari 15 orang itu. Lebih dari 15 orang. banyak juga Pak ya? Banyak. Bukti-bukti otentik bahwa Bapak dianiaya itu apa aja Pak kira-kira? Hasil visum, foto, video, dan Enggak, maksudnya ada luka di mana? Ada luka di mana? saya di Bisa tunjukin, bisa kepala tunjukin. Coba 4 lihat. jahitan. Kepala 4 jahitan terus? Ya, terus di paha sundutan api rokok. Terus ke kiri ya, kanan sundutan, terus bulu kaki. Nah, terus muka babak belur. Saya tadi ngeliat video, yang videoin siapa tuh Pak ya? Saya nggak tahu ya. Iya. Bapak seperti di keler ya, di keler itu dalam arti kata dibawa dari rumah, dijemput, ya kan? Terus divideoin, terus ada yang berkata mampus lu, mampus lu. Ya. Padahal sebetulnya Bapak tuh bukannya seorang maling ya, Bukan. hanya dipitnah. Betul. Bahasa dipitnah, disuruh mengakui penggelapan mobil, ya. Seperti itu Pak ya? Betul. Kronologisnya. Terus disuruh mengakui apa lagi Pak? Udah hanya itu aja, sama saya suruh ngakui, saya suruh bayar 650 juta. Gitu aja. Bayar 650 juta maksudnya buat apa tuh Pak? Jadi dia modal kerja dia sama dia hitung profit, Maksudnya profit? keuntungan. Oh Bapak ada kerjasama sama dia? Betul. Proyek Cikarang. Proyek Cikarang. Betul. Apakah Bapak yang harus membayar itu semua? Belum dibayar. Enggak, sebetulnya Bapak yang harus membayar apa dia yang harus membayar ke Bapak nih? Masalah kerjaan itu. Jadi saya kan lagi ngerjain suatu proyek di Cikarang, gitu loh. Nah Cikarang itu pembayarannya itu bertahap. Terus Gitu. pembayaran itu bertahap. Betul. Yang membayar itu siapa? Bapak ke dia apa dia membayar ke Bapak? Dari owner ke saya. Terus Nah setelah kalau saya bayar baru saya kasih. kasih kemana? Ke dia? Ya ke yang nganiayai saya seharusnya. Cuman ketika berhubung itu begitu di pesantren ditelepon sama dia pakai handphonenya dia baru kaget bahwa belum dibayar. Oh, berarti gini, indikasi dia mencurigai Bapak, sangatnya Bapak udah nerima duit Betul. dari owner. Betul. Sebesar 650 juta. Bukan senilai proyek. Senilai proyek berapa? Kalau tagihan saya sih invoice saya sekitar 1,5 miliar. 1,5 miliar invoice-nya. Iya. Dia mencurigai Bapak. Betul. Sangatnya duit itu udah dibayar. Betul. Padahal belum. Belum. Tapi dia sempat mengenai Bapak, setelah itu baru dia tahu. Setelah
pulang dari puskesmas, saya suruh telepon, pakai nomor dia, ditelepon, begitu diangkat, dilospekin, dia kaget. Ternyata belum dibayar dari owner. Gitu. Tapi dia sudah melakukan tindak kriminal yang sifatnya mencurigai Bapak. Betul. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Ada di situ parkiran. Pokoknya penipu bang, banyak banget korbannya. Orang udah lama. Katanya kalau di sini. Nih. Nggak tahu di kontrakan. Saya juga baru tahu ini. Iya emang baru kesini bang. Ada. Ada. Sampai berita ini diturunkan, kasus kejadian yang menimpa inisial RBY masih dalam proses penanganan tim penyidik Polres Jakarta Utara. Para saksi yang melihat kejadian tersebut termasuk istri dari inisial RBY pun telah dipanggil oleh tim penyidik Polres Jakarta Utara untuk dimintai keterangan. Demikianlah breaking news dari saya. Atas nama pribadi, saya mohon diri. Akhirul kalam, saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.